Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Willy di sini. Bagaimana kabar kalian? Apakah dalam keadaan yang baik-baik saja? Pak Willy harap kalian dalam keadaan yang sehat. Jika kalian sedang sakit, jangan lupa cukup beristirahat, kemudian makan yang cukup. Bila perlu minum suplemen agar kalian bisa cepat sehat dan kemudian bisa berkumpul kembali dengan kita di sini untuk belajar. Kali ini kita sudah memasuki tema yang keempat. Ya, tema yang keempat untuk pelajaran IPA, kita akan membahas tentang listrik. Bagaimana cara menghasilkan listrik, kemudian cara menyambungkannya, cara mengalirkannya, dan cara menghemat listrik. Mari kita mulai. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat di pembelajaran berikut ini. Kita tahu, listrik itu merupakan kebutuhan pokok manusia. Pada era modern ini, kita tidak bisa hidup tanpa listrik. Kita belajar pun juga menggunakan listrik dalam bentuk yang disimpan di dalam baterai. Kemudian kalian ketika malam menyalakan lampu, ketika butuh hiburan menyalakan televisi, semua itu membutuhkan listrik. Sehingga listrik sekarang menjadi kebutuhan pokok manusia. Nah, bagaimana listrik dibuat? Bagaimana listrik itu ditemukan? Bagaimana listrik itu kemudian bisa digunakan? Itu melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah dengan menghasilkan listrik melalui pembangkit listrik. Pembangkit listrik itu sekarang sudah banyak. Ada yang dari air, ada yang dari angin, ada yang dari cahaya, ada yang dari uap. Nah, itu semua adalah pembangkit-pembangkit listrik. Kemudian energi-energi alam itu kemudian akan dirubah menjadi penggerak turbin. Nah, turbin ini akan menghasilkan energi. Dari mana? Nah, kalian besok SMP akan mengenal yang namanya gaya Lorentz. Apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz adalah gaya yang terjadi ketika kumparan itu memotong medan magnet. Nah, kumparan yang banyak itu dia memotong medan-medan magnet akan menghasilkan energi-energi listrik. Itu adalah gaya Lorentz dan itu adalah prinsip kerja dari generator. Semakin kuat magnetnya, semakin banyak lilitannya, maka energi listrik yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Kita tahu ada dua macam pembangkit listrik. Yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga termal. Termal itu apa tahu? Termal itu adalah panas. Nah, dapat mengubah energi panas menjadi energi listrik dengan apa? Dengan menguapkan air. Uap air itu kemudian akan mendorong turbin. Turbin itu akan menggerakkan kumparan yang ada rumah magnetnya sehingga dia akan menghasilkan energi listrik. Nah, energi panasnya bermacam-macam. Ada yang PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Ada PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Ada PLTG, tenaga gas alam. Ada PLTB, tenaga batu bara, dan tenaga nuklir. Ini yang baru dikembangkan di negara kita, tenaga nuklir. Kenapa nuklir? Nuklir itu walaupun sebenarnya berbahaya, tetapi memiliki energi yang bisa disimpan selama puluhan tahun. Makanya menjadi salah satu energi alternatif. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga hidro. Ini yang menggerakkan generatornya adalah air, bisa angin. Nah, sumber energi ini biasanya menggunakan air, dia ada bendungannya. Airnya kemudian akan menggerakkan generator. Pembangkit listrik tenaga air ini bisa dibuat versi mininya, namanya mikro hydro. Jadi dengan pembangkit listrik yang kecil, dia bisa menghidupkan sebuah desa misalnya. Jadi antara pembangkit listrik micro hydro dan mini hydro itu tergantung pada debit airnya. Di YouTube banyak sekali, ada yang menggunakan kincir baling-baling, ada yang menggunakan seperti turbo, jadi dia ada pusaran yang masuk ke dalam. Banyak sekali untuk menghasilkan energi dari air. Jadi salah satu yang ramah lingkungan adalah energi air ini, energi air, energi
angin ini menjadi ramah lingkungan. Karena apa? Karena tidak menimbulkan polusi dan itu adalah sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Kemudian bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga air? Nah, Pak Willy contohkan di sini, ketika kita, ingin menghasilkan putaran yang dihasilkan oleh air, maka kita harus membendung air. Kenapa harus dibendung? Supaya volumenya banyak. Ketika volume banyak, maka tekanan yang dihasilkan juga akan besar. Nah, kita bisa lihat ada waduk, kemudian dibuat jalur masuk untuk air, kemudian air itu akan, dialirkan oleh pipa-pipa untuk menggerakkan generator. Nah, generator ini kemudian akan berputar, menghasilkan energi listrik. Listrik kemudian, disimpan, bisa dialirkan lewat transformator, kemudian jalur transmisi. Nah, air yang sudah memutar generator ini akan dikeluarkan lagi. Nah, itu baru yang digunakan untuk mengaliri air di sawah atau di kebun. Nah, itu yang digunakan. PLTA ini harus dibangun di lokasi yang tinggi. Supaya apa? Supaya air ditampung lebih banyak dan air yang keluar bisa dimanfaatkan oleh penduduk sekitarnya, misalnya untuk pertanian atau untuk perikanan. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Sama halnya dengan pembangkit listrik tenaga air, kalau PLTB ini yang menggerakkan generator adalah baling-balingnya. Tapi generator yang ada di PLTB biasanya tidak sebesar generator yang ada di PLTA. Kalau generator yang ada di PLTB itu cenderung lebih kecil-kecil, tapi kemudian mereka banyak. Nah, kita punya PLTB itu yang baru diresmikan oleh Presiden Jokowi itu di Sulawesi. Dan lokasi PLTB ini harus dipilih dengan angin yang konstan. Anginnya tidak boleh berubah. Oh, kalau bulan tertentu tidak ada angin, nah itu tidak boleh. Harus setiap sepanjang tahun harus ada anginnya. Nanti kalau tidak ada angin, kita tidak bisa mendapatkan listrik. Nah, ini PLTB, generatornya lebih kecil. Kemudian yang ketiga adalah PLTU. Nah, yang Pak Willy contohkan ini adalah PLTU yang menggunakan batu bara. Yang menjadi prinsip kerja PLTU adalah harus bisa membuat uap. Entah itu dengan batu bara, entah itu dengan diesel, atau dengan geotermal, panas bumi. Yang penting ada air yang diuapkan. Kalau yang Pak Willy contohkan ada air laut itu kemudian disedot, masuk ke dalam boiler atau ketel yang sangat besar, kemudian dirubah menjadi uap. Nah, uap ini kemudian akan menggerakkan generator. Nah, setelah uap ini menggerakkan generator, maka uap ini kemudian akan didinginkan kembali untuk menjadi air. Nah, kalau kita menggunakan air laut, maka akan ada hasil sampingannya berupa garam. Nah, kadang kalau kita lihat pembangkit listrik tenaga uap, nanti akan keluar asapnya yang di atas. Itu adalah asap hasil pembakaran dari ketel. Asap itu kemudian akan disaring, difilter sampai dia tidak ada partikelnya. Jadi yang keluar dari cerobong itu benar-benar hanya uap air atau asap yang tidak punya partikel padat. Jadi tidak mencemari lingkungan. Nah, listrik yang dihasilkan oleh generator kemudian juga akan ditransmisikan. Kita bisa menaikkan atau menurunkan tegangan dengan transformator. Kalau bahasa awamnya adalah trafo. Tapi kita tidak bisa menaikkan atau menurunkan kuat arus. Yang bisa dinaikkan turunkan adalah tegangannya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, Pak Willy ada satu informasi. Siapa yang tidak tahu belut listrik? Kalian pasti tahu belut listrik. Belut listrik adalah salah satu hewan yang dia memiliki energi listrik yang cukup besar di tubuhnya. Kita tahu setiap manusia, setiap makhluk hidup itu memiliki kandungan listrik di dalamnya. Kalau kalian mau tahu, ketika kalian sikutnya ini terantuk oleh ujung meja misalnya, kalian akan merasakan kayak kesetrum. Nah, itu adalah bagian dari listrik biologi.
yang kita punya terutama pada apa? Sistem syaraf. Kenapa sistem syaraf itu bisa sangat cepat? Karena memang dia memiliki, listrik biologi yang menyalurkan dari pusat rangsangan yang ada di sini ke otak, sehingga otak bisa merespon. Nah, belut listrik ini, salah satu makhluk hidup yang dia bisa mengumpulkan energi listrik dan ditembakkan di satu tempat ketika dia merasa terancam. Nah, yang Pak Willy akan bahas adalah belut listrik volta. Dia bisa menghasilkan sengatan listrik yang sangat besar, hampir 860 volt. Itu setara listrik yang dihasilkan oleh rumah, bahkan 4 kali lipat. Ketika kamu tersetrum oleh belut listrik ini, maka kamu akan pingsan. Nah, memang itu tujuannya. Dia akan mengeluarkan energi listrik itu kemudian karena dia di dalam air dan air adalah media perantara listrik yang bagus, maka mangsanya akan pingsan karena dia terkejut oleh aliran aliran listrik. Nah, setelah dia pingsan baru dia dimakan. Nah, itu adalah, fakta dari belut listrik. Nah, tidak semua, hewan bisa menghasilkan listrik sebesar ini. Nah, terima kasih atas perhatian kalian. Kita sudah bicara tentang listrik dan bagaimana cara menghasilkannya lewat PLTA, lewat PLTU, kemudian lewat PLTB. Semoga kalian menjadi paham bagaimana cara menghasilkan listrik. Kalau kalian memang masih bingung, coba kalian browsing di YouTube, cara menghasilkan listrik. Nanti akan dijelaskan secara, baik dari YouTube dengan animasi-animasinya. Sekian dulu pelajaran kita hari ini tentang, listrik bagian pertama. Kita akan berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya, listrik bagian kedua. Pak Willy minta maaf jika ada kata-kata Pak Willy yang kurang berkenan. Jika ada pertanyaan, boleh kalian langsung ajukan di WhatsApp group atau japri Pak Willy secara pribadi. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dah.